warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TC dimanapun Anda berada, saya masih berada dalam rangkaian acara Satu Abad Hairil Anwar. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang dengan tokoh sastra tanah air kita bersama saya dengan Bapak Sunu Wasidun. Assalamualaikum Bapak Sunu. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah juga kita bisa berjumpa ya Bapak ya. Tadi Bapak sudah menjadi narasumber dalam dialog sastra nasional ya Pak Sunu. Kaitannya dengan Hairil Anwar. Sesuatu istimewa apa yang ada dalam diri Hairil itu Pak? Ya, saya kira semua orang tahu ya. Ya. Kalau dilihat dari karya-karyanya terutama, Ya. puisi-puisi yang dihasilkan Hairil Anwar itu sangat berkesan ya di pembaca. Ya, abadi, relevan, kontekstual, dibaca kapan saja masih punya hubungan yang erat dengan kehidupan kita ya, kehidupan masyarakat. Saya kira itu kelebihannya ya. Iya. Puisi Hairil Anwar itu kalau saya mengamati dari perbincangan para tokoh tadi kan sudah lintas zaman ya Pak. Tetapi mungkin untuk generasi sekarang ini belum bisa menggerakkan gairah mereka dalam bersastra. Menurut Pak Sunu ini ada sesuatu tidak yang membuat mereka seperti Ya, zaman sudah berubah nih. Ya, zaman sedang berubah. Orientasi orang bisa kemana-mana, banyak yang ditawarkan dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada, sehingga perhatian terhadap sastra juga kelihatannya mulai berkurang ya. Tapi kita tidak boleh menyerah ya, kita harus galakkan terus ya dengan berbagai macam cara. Dan saya kira dunia pendidikan harus ikut bertanggung jawab. Pendidikan ya Bapak, kita mulai dari sana. Ya. Samping itu komunitas juga, komunitas kita ini juga harus proaktif mengajak mereka atau merangkul mereka. Ya. Pak Sunu, justru saya melihat munculnya gairah menulis di berbagai komunitas itu merupakan pendidikan secara langsung di luar sekolah. Bagaimana menurut Pak Sunu? Ya, mungkin justru memang setelah bergaul di masyarakat mereka lebih terbuka ya. Ya. Itu erat kaitannya juga dengan mungkin kurikulum di sekolah yang barangkali anak juga dibebani oleh banyak pelajaran ya, sehingga mungkin pelajaran sastra jadi berkurang ya, atau barangkali ya orang-orang yang harusnya bisa memberikan banyak di situ ya, katakanlah mulai berkurang ya, guru-guru yang menguasai materi itu mungkin berkurang, itu barangkali itu menjadi salah satu sebab juga, karena tidak semua guru senang sastra itu problemnya. Dia semua guru sastra senang sastra, tapi harus mengajar. Nah, sekarang permasalahannya kan begini Pak Sunu. Sekarang yang lagi trending itu kan kurikulum berbasis literasi. Sementara kita gembar-gemborkan kegiatan literasi di keadaan sekolah sendiri kurang begitu mendukung. Nah, itu permasalahannya terjadi di sana. Mungkin dari Pak Sunu ada kiat-kiatnya apa tidak itu untuk membangkitkan literasi? Ya, kalau literasi kan juga erat kaitannya dengan sarana ya sebetulnya. Ya. Nah, mereka sebetulnya tinggal diberi kiat-kiat ya atau dorongan untuk katakanlah mengarahkan kegiatan sehari-harinya bermedsos, kegiatan sehari-harinya internet itu ke arah sastra misalnya. Ya. Tapi kalau cuma disuruh saja juga nggak cukup, pasti harus direspon dari gurunya juga. Kalau kasih tugas juga diberi respon, komentar, ditunjukkan sehingga anak juga merasa tidak hanya disuruh-suruh saja, tapi juga mendapat perhatian atau apresiasi dari gurunya. Gitu. Berarti tidak salah ya Pak Sunu, seandainya guru-guru itu mengarahkan anaknya untuk bermedsos dengan tujuan seperti itu, karena sudah zamannya yang berbeda ya. Multimedia sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia pendidikan ini. Ya, justru harus disemangati, jangan dilarang. Kalau dilarang malah nanti kita kesannya jadi orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan ya, jadi kuno gitu ya, anak-anak jadi nggak tertarik gitu. Justru diberi ruang tetapi diarahkan, kira-kira begitu.
sebuah problematika dalam dunia pendidikan. Sebenarnya bagaimana seorang guru itu bisa membangkitkan kemauan belajar. Nah, tantangannya di situ mungkin ya Pak Suno. Maksudnya mungkin ini terakhir ini. Setelah kiat-kiat seperti itu tadi, untuk pendidikan di masa depan itu seperti apa yang cocok untuk generasi kita? Ya, itu semua orang harus berbasis teknologi ya. Berbasis teknologi, Jadi, sesuai zaman. literasi teknologi harus ditingkatkan dan anak-anak sekarang literasi disentuh sedikit saya kira juga sudah bisa gitu ya. Iya, iya. Sekarang tinggal bagaimana kita memberi isi pada mereka yang sudah menguasai teknologi itu. Saya kira gitu. Jadi kalau sastra ya barangkali bagaimana juga materinya harus disiapkan juga supaya mereka juga tidak sekedar pandai berteknologi, main teknologi, tapi sebetulnya kurang menyentuh soal yang kita berikan. Nah, justru mungkin di situ PR bagi guru-guru kita ya Pak Suno ya. Mereka belum pandai menyentuh persoalan sebenarnya untuk anak didiknya. Dan juga guru juga harus melek teknologi tadi. Melek teknologi, Mengikuti perkembangan teknologi. guru milenial harusnya Iya. sekarang di sebuah tuntutan zaman. Betul. Jadi harus diangkat Iya. guru-guru yang sekarang ya ngerti lah gitu loh. Ya. Karena mereka sendiri juga banyak yang disampaikan tidak dalam bentuk buku kan pertama justru disampaikan di media-media sosial seperti yang kita kenal itu di iPad di mana gitu ya. Jadi baru lama-lama dibukukan. Ya, baik Pak Suno, terima kasih sudah menyempatkan sore hari ini untuk bincang-bincang dengan kami. Nah sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak dosen kita, Bapak Suno Warsono dari UPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.